Pecis. Itu yang kedua setelah dari Leiden kan ke luar negeri kan? Ya. Ya, ke Oh tapi Canberra. di Leiden saya kemana-mana Pak ketika di Eropa itu. Oh gitu ya? Pecis. Itu yang kedua setelah dari Leiden kan ke luar negeri kan? Ya. Ya, ke Oh tapi Canberra. di Leiden saya kemana-mana Pak ketika di Eropa itu. Oh gitu ya? Ya ke beberapa negara itu pernah. Wow. Iya. Kan berdekatan toh antara negara Ya, satu negara lain kan? Akhirnya Gitu. setelah selesai nulis tesis waktu itu saya sama teman saya 3 orang itu speaker ke 6 negara itu 2 minggu kalau nggak salah. Itu Spanyol, kemudian Spanyol ke beberapa titik, Barcelona, kemudian Cordoba, kemudian terbang ke Roma terus ke Venezia, Milan. Iya. Wah itu banyak. Dan ke Paris, ke Jerman. Iya, Kita iya. nyari pesawat murah lah, bahkan gratis. Waktu itu dapat pesawat gratis. Dan mungkin ini Pak Patan, jadi ketika di Canberra itu kan saya sangat berterima kasih sekali itu, sama pandai sekali men-syuting foto-foto. saya ya kanguru terus difoto kan itu. Nanti akan saya masukkan itu di kanguru itu kan bisa diambil nanti kan di situ itu. Iya. Nah, apa yang terjadi adalah ternyata setelah dari Canberra ada proses selanjutnya sampai bisa ke mana? Ke Cody kalau nggak salah. Itu gimana ceritanya itu? Itu kemudian di Winsunan Ampel ada bukaan seleksi lagi ya Pak ya. Waktu itu pelatihan di Cody selama 1 bulan short course. Itu kan teman-teman ketika kita ke Canberra juga yang lulus banyak itu ada. Gitu ya. Kemudian Bu Rizka ya kan. Tapi itu nggak tahu info itu. Nggak tahu info Makanya diduluin sama kita itu. Iya makanya itu loh. Kok malah lebih dulu Fatan daripada saya? Ini gimana gitu? Gimana ini seniornya ditinggal? Ya kanguru ditinggal itu. Iya. Akhirnya Pak Rom berangkat 6 bulan kan Pak. Iya berangkat. Itu di Cody ya. Di Cody. 6 bulan kan. Apa yang saya baca di Cody? Saya ngambil conflict resolution, community based asset, semacam asset based PCD gitu lah Pak. Iya. Community development, cuma bukan yang itu, cuma lanjutnya namanya gitu. Transformation something like that. Iya itu di Cody terus itu ya, nggak kemana-mana ya, nggak ke Toronto juga nggak ya? Waktu pulang ke Toronto saya. Toronto lah, itu lewat aja. Ke Niagara juga itu ya. Ke Niagara saya foto. Itu pakai sweater. Dan sekarang juga saya bawa. Nanti saya kalau ke Niagara lagi saya foto lagi pakai sweater. Luar Itu biasa. bulan Mei itu Pak. Bulan Mei. Iya. Kemudian ketika bulan apa itu September atau Agustus itu ada ini lagi. Ada seleksi lagi di Kementerian Agama untuk semacam short course lagi di Jerman food. Di Jerman juga itu. Iya. Jenengan ikut juga itu. Ke Jerman juga. Wow, ikut terus. Wow, bisa. Bulan Oktober November saya di Jerman sebulan. Negara yang keempat berarti. Jadi setelah dari Leiden, kemudian Canberra, kemudian ke Kanada Cody, ke Jerman yang keempat berarti. Iya. Keempat itu, tapi kan yang Leiden itu karena kuliah Pak. Nah yang waktunya hampir bersamaan itu yaitu Canberra, kemudian Cody ke Antigonish di Nova Scotia provinsinya, kemudian ke Frankfurt di Jerman itu dalam waktu yang hampir bersamaan dalam 1 tahun. Iya. Itu udah nikah saya, itu istri saya luar biasa, setinggal terus. Wow, iya tuh. Nah setelah itu sekarang 4 tahun ya. Pulang dari situ kemudian mungkin karena saya sering dilihat anak ini kok keluar negeri terus, yaudah kasih mana jadi kepala international office di Winsunan. Iya. Sejak tahun saya kaget itu ini lembaga baru di Winsunan Ampel, belum ada kerjaannya apa saya nggak tahu. Iya. Pokoknya kamu buat cari kerjanya seperti apa. Iya. Saya kemudian mencoba mempelajari kerjaan international office itu apa saja sejak tahun 2000 itu. Iya, rektornya Pak Prof. Akla ya.
Prof lah Iya. sampai tahun 2018 4 tahun. Dan di international office itu saya kemudian ya banyak dan lagi keluar negeri. Eh, mulai dari pertama mengantar buka peluang KKN internasional ke Thailand, kemudian pernah ke banyak itu Pak, ke Belanda, ke Inggris, ke Australia juga, ya kan? Australia enggak itu ya. Ke Uzbekistan, ke Iran. Itu by email saja ya koordinasinya itu antara international office dengan beberapa negara itu. Ketika ada KKN itu by email saja. Email. Artinya Pak Fatan nggak mendatangi sendiri nggak ya? Gitu. Enggak, ya melalui email aja ya. Nah itu ya kita buat kita susun kerjanya apa waktu itu international office, termasuk menyemangati mahasiswa. Akhirnya ketika ada international office itu mahasiswa asing keleleran bahasanya kan ya. Iya. Mereka ada keluhan apa, mereka ke international office dan mulai itu mahasiswa asing di UIN Surabaya dari Malaysia, Thailand, apalagi Libya. Ini tuh mereka ketika kuliah kemudian butuh surat itu dulu ketika nggak ada international office bingung. Bahasa Inggris susah aja. Yang ngetik siapa? Itu dilemparkan ke orang per orang Pak. Siapa yang nganggur iso bahasa Inggris misalnya? Nggak ada surat, itu kan nggak profesional. Iya betul. Ketika ada international office, ya di situ mereka larinya ke situ. Terus visa paspor akan berakhir itu. Iya. Terus dari sekian banyak negara itu Pak Fatan, mana yang paling ibaratnya membuat Pak Fatan tertarik dan bisa jadi ini luar biasa, bentuknya begini, mana ya? Saya sebenarnya Kanada itu nggak terlalu ini Pak ya. Kalau yang penting ya mana ya? Eropa, saya suka Eropa karena ya asik ya, kalau di sana satu negara ke negara yang lain asik. Waktu itu saya pernah kepikiran waktu itu antara ya udah ke Kanada aja. Nah, saya nggak tahu, saya ketika awal-awal nikah itu bilang, Mas nanti kalau ke Kanada saya diajak ya. Waktu itu guyon. Ternyata itu jadi doa Pak. Dia ngomong itu tadi itu 2011. Wah luar biasa. Saya beberapa kali daftar S3 ke Jerman, tapi tembus. Ataupun waktu itu ya belum dapat izin untuk melanjutkan kuliah. Lulus cuma nggak jadi juga. Nah, pengantin baru mau ajak istri cukup biaya, akhirnya saya tinggal. Berarti sengaja di Eropa ya? Eropa ya, bagus ya? Sebenarnya, tapi ternyata berkahnya yang di Kanada itu. Ya, Kanada. Iya. Ternyata di sini asik juga Pak. Asik ya dia. Apa yang buat asik di sana? Coba apa itu? Di Pak sini, Mutara kan pernah tahu tuh di Toronto, di Kitchener kan, di Cody. Apa yang menarik di Montreal ya? Di Quebec atau Montreal sekarang? Montreal itu kotanya, salah satu kota di Quebec. Montreal di Quebec itu ada dua kota besar, Quebec sama kota Montreal. Walaupun ibu kota provinsinya di Quebec, tapi kota Montreal lebih besar. Montreal itu kota terbesar kedua di Kanada setelah Toronto. Gitu ya, Toronto terbesar ya? Toronto terbesar. Walaupun dulu Montreal sebenarnya terbesar. Sejak tahun 60-an atau berapa Toronto udah lebih besar. Tapi budaya yang menarik Pak, kalau dari cuaca sini sangat tidak menarik. Gitu. Kalau sudah lama ya biasa. Karena dinginnya luar biasa sampai -40. -40. Wow, 40. Biasanya kita dapat alert peringatan Pak ya kalau ada misalnya salju yang itu yang so slippery. Slippery ya. Iya, sangat licin itu Pak. Itu sering orang ngeblak gitu Pak kalau jalan itu. Gitu ya. Biasanya ada alert sebaiknya jangan keluar rumah dulu. Dan sampai jatuh banyak yang patah tulang. Ya, karena licin sekali. Nah keluar waktu seperti itu, snow seperti itu jatuh ke jaket Pak. Itu langsung beku, langsung licin gitu Pak. Jadi kayak gitu ya? es batu di Indonesia seperti itu kan licinnya. Betul. Kalau dari cuaca nggak enak. Ada hal yang nggak terpikiran
oleh saya ketika sebelum berangkat itu. Ya kayak sekolah anak yang totally gratis. Iya, iya. Anak di sini kemudian dapat child benefit. Iya, iya. Kita bukan permanen resident, cuma kebijakan setiap anak dapat bantuan dari negara itu yang tinggal lebih dari 6 bulan di sini. 1,5 tahun ya, lebih dari 1,5 tahun. Itu dapat bantuan dari negara ya, gitu. Iya, tiap anak dapat. Atau memang termasuk covering for the family coverage. It's not family allowance, but only for children. For children. Okay. Yeah. So you Karena wife nggak dapat. You become Wife rich. nggak dapat. You become rich then. No, because I accomplished my study here more than 4 years. Ya, karena saya harus studinya kan lebih lama di sini Pak daripada di tempat lain. Gitu ya. Lebih lama lebih enak kan. Itu harus pintar ditabung Pak, karena beda 4 tahun, susahnya 4 tahun, dan pihak kampus menggaransi anak ini nggak akan selesai 4 tahun. Mahasiswa di sini nggak, terutama Islam Studies, karena bebannya lebih banyak kan Pak ya di Islam Studies. Itu digaransi nggak selesai 4 tahun, 2 tahun yang Islam Studies. Tahun course saja itu. Ada syarat bahasanya itu minimal 3 asing selain Inggris. Jadi ada tambahan bahasa Arab harus lulus, satu bahasa dunia Islam yang lain, satu lagi bahasa Eropa selain Inggris. Saya ngajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa dan Arab. Awalnya diterima Pak, tapi belakangan nggak diterima, harus ngambil yang lain. Akhirnya saya nggak mau. Sekarang I'm struggling in learning Persian. Right. Persian language ya, Persian language. Yes. Oke. Kalau nggak salah itu seperti Prof. A'la, kemudian ada mungkin almarhum Ibnu Ansori, almarhum Rafi'i, ya itu jebolan dari sana semua itu. Yang S3 di sini Prof. Toha. Pak Toha Amin ya itu lah. Sama Prof. Jenuri. Alright, iya. Kalau yang S2 banyak, Kalau Pak Bisri Effendi itu bukan S3 ya, S2. Ketika dulu McGill itu banyak yang short course, macam short course itu Pak yang bulan. Iya. Itu banyak. Ada Prof. Son, juga pernah kesini. Iya 1 tahun dia Prof. Son aja ya. Iya. Kalau yang S2 banyak, Prof. Imam Mawati, Pak Zaid, kemudian Pak Ibnu Ansori, Pak Masdar, Prof. Masdar, kemudian siapa lagi? Itu S2 ya, S2-nya itu ya? Iya, Pak Fuad ya. Iya, S2-nya dari sana itu banyak sekali. Sehingga bagaimana sih kondisi Islam di katakanlah Quebec? Ya. Nah, ini menarik Pak. Coba itu gimana? Islam di Kanada atau di Quebec nih, beda soalnya. Gitu ya? Iya. Quebec ini provinsi yang unik karena dia mostly French. Mereka Prancis, berbahasa Prancis, berbudaya Prancis. Dan nuansa laicite-nya kuat. Budaya apa istilahnya? Sekularisme. Prancis seperti itu. Ya, sama dengan Eropa zaman dulu, terhadap gereja seperti itu, sehingga mereka memisahkan antara agama dengan ruang publik. Agama tidak boleh berada di ruang publik seperti itu, simbol-simbol. Itu efeknya kemudian ke agama-agama yang lain, Islam juga Jude. Iya. Ya, aturan itu sempat ramai kemarin. Ya simbol-simbol agama nggak boleh muncul di ruang publik misalnya. Kalau ini jadi nggak boleh pakai jilbab. Iya. Nggak boleh pakai turban kalau yang agama Sikh, nggak boleh pakai. Iya. Betul. Walaupun kemudian banyak yang protes. Dan sampai sekarang begitu ya? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Itu di praktek ini ya Pak ya, maksudnya secara perpolitikannya. Cuma itu kayaknya sudah diundangkan. Cuma saya nggak tahu, tapi saya beberapa kali lihat masih ada kok yang ini. Terutama pihak-pihak yang nggak setuju dengan itu, beberapa yang nggak setuju.
terutama yang Anglo ya Pak, sekolah-sekolah Anglo-Saxon. Oh, Anglo-Saxon, iya. Bahasa Inggris itu mereka nggak setuju karena merasa orang Kanada itu diverse sekali. Beda dengan cara orang Kanada yang sangat terbuka seperti itu. Banyak orang pendatang yang mereka agamanya masing-masing, maksudnya tentu dengan simbol masing-masing juga gitu, sehingga harus sehingga mereka tetap aja pakai jilbab kayaknya di sekolah. Iya. Tapi kalau dilihat dari budaya ya, bahasa Inggrisnya tuh lebih halus dia di sana. Jadi iya sungguh itu kan. Iya Pak. Iya toh. Jangankan bahasa Inggris Pak, bahasa Perancisnya pun saya punya teman suami Perancis bilang, jadi bahasa Perancis di sini tuh lebih arkaik daripada di Perancis gitu. Jadi lebih apa istilahnya Pak kalau bahasa Jawa itu lebih halus ya. Betul. Banyak bahasa Perancis yang di Perancis sudah nggak dipakai, di sini masih. Betul ya. Petunjuk jalan, stop itu stop kan akhed itu, akhed harus berhenti. Katanya Perancis sudah nggak dipakai itu katanya, stop aja itu udah umum. Bisa ada ya kan gitu, ada semua. Dan itu unik juga Pak, simbol-simbol ya seperti itu di daerah yang mayoritas Perancis di Quebec ini akhed semua tulisannya. Tapi di beberapa borough itu selatan Pak ya, yang mostly Anglo, orang Inggris, itu sih tulisan stop bukan arah. Nah, itu ya ada gesekan juga dulu sebenarnya. Dan mungkin tapi Kanada itu sangat multicultural Pak. Multicultural sungguh ya. Dan saya merasa ya secara ras orang Melayu itu paling sedikit di sini. Betul ya, memang nggak tercampur ya kan di sana. Saya naik kereta itu kereta dia orang Melayu saya sendiri ngerasa iya. Tapi sering saya beberapa kali cerita seperti itu. Nah, kalau naik bis itu dalam satu bis itu orang 5 ras yang berbeda itu sangat biasa sekali di sini. Dan ngomong sendiri ya, di bis ngomong sendiri itu bahasa. Iya aneh-aneh. Di kelas saya sempat satu kelas itu 7 orang itu dari 6 negara yang berbeda. Jadi kita punya background masing-masing. Luar biasa itu. Iya. Nah, komunitas Islam banyak di sana. Untuk banyak sekali. Kelihatannya dengan tadi subuhan di masjid apa di rumah? Di rumah ya. Ini rumah apartemen house atau flat dengan tinggalnya? Di apartemen. Di apartemen ya. Apartemen ya. Dekat kampus. Jadi yang murah-murahan jauh dari kampus. Jauh dari kampus. Apa pakai akomodasi mobil lah di sana? Pakai transportasi umumnya, public transport. Enak ya. Paling bagus ke Kanada. Enak sini ya. Iya. Transport paling bagus. Jaringan bis, hampir semua jalan dilewati sama bis. Iya. Dan itu 24 jam. 24 jam ya. Berarti kira-kira untuk komunitas Islam, saya kan ketika di Kitchener di Toronto itu masjid itu kadang-kadang Jumatannya 2 kali Pak. Saya nggak tahu di sana bagaimana. 2 kali juga sama. Iya. 2 ada yang sampai 3 kali. 3 kali. Ketika awal-awal ada COVID itu kali di sini Pak, sholat Jumat. Iya. Mulai awal waktu sampai mepet asar itu masih ada orang sholat Jumat. Itu iya, saya pernah sholat ini, pernah sholat Jumat. Yang gelombang kedua itu mepet sama asar Pak. Gitu ya. Khotibnya kenakan khutbah itu lama. Mau masuk waktu asar ini. Pas tahiyat akhir sholat Jumat itu kedua itu ada HP-nya jamaah yang azan Pak. Luar biasa. Jadi selesai salam itu langsung sholat jamaah asar. Masuk asar tuh ya. Iya. Kan khutbah ini. Ini berita ke sini. Masjid di sini banyak sekali Pak. Banyak itu ya. Jarak 2 kilo, tiap 2 kilo ada masjid. Oh, gitu ada ya. Bisa menampung semua jamaah sehingga harus dibuat banyak gelombang. Iya. Lebih multicultural juga di sana dia rupanya. Iya. Nah, kabar yang ada dari sini itu bahwa di Amerika
atau mungkin di negara-negara yang bagian juga Kanada sana itu sudah bebas dari ini cengkraman COVID ini. Jadi sering berkerumun, sering berpesta, orang merayakan apa-apa itu memang diperbolehkan. Betul begitu? Hari ini ya biasa Pak. Saya ada mata kuliah, tinggal pin ujian Persia. Setelah ujian Persia nanti persiapan kompre. Nah, kompre itu 3 essay yang harus ditulis. Bentar Pak, suara apa Pak? Oke, that's fine. Okay. You check it out. Apa memang banyak kejahatan di sana? Enggak Pak, sebenarnya Sama kan? aman ya. Aman. Hanya saja mungkin dia bingung, kayak mungkin nggak tahu jalan atau gimana. Iya, Nah, pernah bisa seperti jadi, itu kan? kejadian seperti itu dapat alat. Setelah itu kita dapat pemberitahuan lagi kalau itu sudah ditemukan. Iya. Oke. Nah, anak-anak siapa? Nanti itu anak-anak berarti jam berapa berangkat ya? Biasanya. Yang Fatih yang SD ini Fatih. libur karena Libur ya? summer holiday kan. Oh, ya. Libur di sini lama sekali libur. Juni dia libur sampai akhir Gitu ya. Agustus. Wow, iya. Terus ya paling nanti yang anak kedua ini jam mulai 8:30 lah masuk nanti. Iya. Berarti intinya kan sudah ada anak yang SD, anak yang pre-KD, yang pre-Kid semacam itu. Itu kira-kira kalau dibanding dengan pendidikan yang ada di kita bagaimana? Apa memang apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dilakukan, atau apa yang mungkin perbandingannya? Apa Pak? Kayaknya di sini lebih fun gitu ya mereka belajarnya. Fun ya dia. Ya, fun. Maksudnya fun itu bagaimana? Lebih banyak main-main, outdoor. Dibuat pembelajaran itu sebagai sesuatu yang mengasihkan sehingga anak itu nggak terasa tekan gitu. Ya kan sekolah SD atau TK itu malah mulai dari jam sampai pulang jam 3:30 itu kan membosankan sekali kalau Iya. kan di konteks di Indonesia Pak ya. Itu mungkin gurunya juga bingung ini kasih materi apa. Kasih materi apa betul. Tapi saya nggak ngelihat itu di anak saya, nggak ngerasa terus kemudian dia ngerasa capek terus ngerasa bosan, itu enggak. Berarti kan mereka sebagai sesuatu yang mengasihkan. Dan merasa diterima sekali anak. Kita kan dari Indonesia, bisa jadi kan mungkin dari multicultural itu merasa diterima sekali. Iya, gitu kan. Cuma sehari itu anak yang enggak ini. Cuma welcome sekali orangnya sehingga anak itu ngerasa betah. Anak saya itu dia ini guru simpati ya pertama ketika masuk. Iya. Ya kan udah pindah 2 sekolah itu. Itu ya. Dan ketika pertama pulang dari Indonesia balik ke sini lagi saya pindah tempat. Nah, tempat yang baru ini di sekolah saya nyari sekolah yang baru lagi yang lebih dekat ke rumah. Kemudian di sekolah yang baru ini ketika saya pertama masuk, jadi disambut sama teman-temannya seperti itu. Gurunya menyiapkan teman-temannya, welcome gitu. Gitu ya, luar biasa. Saya disambut gitu, kamu itu bagian dari kami. Padahal mereka itu culture orangnya macam-macam, beda-beda. Ini orang Indonesia, orang Melayu. Iya. Sekolah ini. Dan diterima, benar-benar diterima Pak. Dan menyenangkan ya. Jadi artinya mulai dari pagi sampai jam 4 itu mesti ada kegiatan terus gitu ya. Ya. Kecuali daycare, kalau daycare ada tidurnya. Oh, right. Jadi pre-KD nggak ada tidur, tapi nggak ada tidur, dan itu saya kira seharusnya mereka capek sekali gitu menurut saya. Betul. Saya nggak melihat itu. Gitu. Jam 1 nggak istirahat? Satu jam misalkan? Oh ada istirahat. Untuk Mereka kan silakan lunch sendiri Pak. Lunch sendiri. Lunch Gitu box ya. nanti. Ada jam makan 1 jam. Dan ada jam istirahat juga kan, ada jam istirahat. Iya. Bermain di situ. Iya. Saya nggak tahu sistem pembelajaran seperti apa yang membuat itu menarik bagi mereka. Cuma sedikit kecil, satu kelas itu dihandle 2 orang biasanya, dihandle 2 guru ya. Ya, kemudian dan itu kelasnya kecil nggak sampai 20 orang, 15 orang. Jadi benar-benar kelihatan anak ini ngapain perkembangannya. Betul. Iya. Dan ada komunikasi antara
pihak sekolah dengan orang tua. Melalui apa? Ininya. Eh, kita tiap 3 bulan itu ada pertemuan dengan pihak sekolah. Offline apa online ya? Kalau yang memang ada masalah penting, mail seperti itu. Per 3 bulan biasanya ada meeting gitu, mereka akan nge-report anak kita seperti perkembangannya. Fatih udah bisa ini, bisa bergaul ini seperti ini. Cuma ini, nah seperti itu bisa. Agak di sekolah pertamanya itu dia masih agak sulit bersosialisasi waktu itu, sehingga saya sering ketemu gurunya itu. Jadi gimana Fatih biar nggak mojok terus gitu, nggak mau ngomong. Kan dari nol Pak, anak saya nggak bisa bahasa Inggris. Betul ya. Sehingga mungkin dia ingin mengungkapkan apa maunya itu sulit gitu. Lebih diam ya. gitu. Maksudnya itu ya. Luar biasa. Nah, sehingga yang terjadi adalah bagaimana pendidikan kualitas itu memang nggak banyak tugas-tugas ya, banyak itu. Lebih banyak membuat sistem yang fun ya, menyenangkan saja. Gitu. Iya, kalau anak-anak nggak ada tugas Pak, orang tuanya yang banyak tugas. Loh masa? Orang tua banyak tugas gimana itu kan? Tugas kuliah maksudnya. Oh, iya tentu. Kata anak-anak itu Pak. Anak-anak kan, waktu anak-anak nggak banyak dikasih tugas, ya benar-benar digenjot. Saya malah mungkin di Indonesia itu udah bosan duluan kasih tugas, udah besar, sudah bosan ngarep tugas aja. Luar biasa. Jadi dibalik, itu luar biasa Pak. Saya ngelihat, saya kan ini Pak, saya ngoreksi bahasa Arab. Saya ngoreksi bahasa Arab, itu mahasiswanya itu banyak bulenya Pak. Dan saya tahu belajar nulis itu mulai dari alif bata. Oh gitu ya. Wow. Di semester kedua mereka udah bisa ngarang cerita bahasa Arab seperti itu kan. Gitu ya. Semester keduanya bisa mengarang ya. Padahal mulai dari alif bata. Gitu. Mulai alif bata, dan mereka sama sekali nggak pernah ngaji kan Pak. Bahasa Arabnya lucu, insya-nya itu ngarang cerita. Coba. Ya cerita dia nuntun anjingnya ke taman kayak gitu. Itu ditulis dalam bahasa Arab kan saya. Dalam bahasa Arab. Iya, seperasaan bahasa Arab itu materinya sama agama ini kok nuntun anjing. Nah itu kan ada perbedaan itu dengan cara belajarnya juga kan. Maksud saya gimana mereka sampai seperti itu? Nah ya kok bisa, gimana menurut pengamatan Anda? Kita di Indonesia belajar bahasa itu bahasa Arab bertahun-tahun itu. sampai aliyah terus sampai itu pun apa ya? Mari baca itu harus ada, masih harus ada barisnya itu. Mereka kan sudah gundul itu semester kedua. Semester 2 itu ya? Iya, semester kedua itu udah baca gundul mereka itu. Kalau di Berarti kecepatannya loh Pak, gitu. Kecepatannya belajar Pak kan itu. Gimana itu? Benar di drill Pak. Tiap hari itu ada tugas. Kalau yang bahasa Arab itu masuk tiap hari, 5 hari dalam seminggu. Kan itu pasti ada tugas. Nah disitulah fungsinya ada grader. Dan saya itu jadi grader. Gitu ya. Tiap hari itu tugas, dan tugasnya nggak sedikit, banyak. Nah saya juga ngambil Persia, kelas Persia. Juga Persia kan dari nol. Cuma kan tulisannya Arab. Jadi ya lumayan. Dan beberapa kosakatanya banyak yang bahasa Arab. Walaupun struktur sama ya. Struktur Persia lebih ke bahasa Inggris sebenarnya. Lebih ke juga Persia itu. Jadi ada tubinya gitu kan. Iya. Bahasa Persia tapi tulisannya Arab. Nah, teman-teman yang belajar Persia itu juga mulai dari belajar huruf alif bata, pertemuan pertama. Iya. Tapi semester kedua mereka sudah bisa ngomong seperti itu, sudah bisa baca teks Arab itu. Iya. Luar biasa. Tugasnya banyak memang mereka di sini. Jadi memang intensitas belajar kita mungkin beda Pak ya dengan luar. Itu yang buat mereka pinter mungkin. Iya. Nah dari situ Pak, saya tuh kepingin kadang-kadang anak saya tak titipkan ke sana itu, tak kirim ke sana itu, biar itu. Tapi bisa apa enggak ya? Kayaknya nggak bisa prosesnya ya. Bisa lah Pak. Masa bisa itu? Perjalanannya aja 4 hari atau 3 hari itu ke sana itu kan, lama sekali itu 3 hari itu kan gitu. Saya itu punya ini Pak, bayangan dulu waktu kecil punya bayangan nanti kalau saya kuliah ke Kanada, saya akan keluarga saya keliling dunia. Betul. Pak, saya berangkat itu ke timur. Terus ke timur kemana?
lewat Cina saya lihat Beijing. Terus? Terus saya kan ke timur larinya kan. Nah, pas pernah pulang ke Indonesia saja pulang lewat barat. Oh gitu ya? Muter muter dunia ya, Pak. Muter dunia ya? Iya. Jadi berangkatnya ke timur, pulangnya dari barat. Dari barat ya? Luar biasa Pak Fatat ya? Kalau Pak Rum kan paling baru setengah putar bumi itu. Setengah putaran lah. Dibalikin lagi, Pak. Dibalikin lagi ya itu. Wes kan, kesana lagi begitu ya, Cina lagi. Iya, Pak Rum lewat Amsterdam ya dulu ya. Iya, dari lewat Schiphol Amsterdam sana langsung ke Toronto ya kan gitu. Kemudian pulangnya kan Toronto ke Amsterdam kan? Balik lagi, ya berarti kan separuh itu. Setengah itu Pak. Iya. Wah, luar biasa Pak Fatan. Oke, yang terakhir Pak, ini para audience excellent nih ya, kira-kira apa pesan dan kesan supaya nanti itu bisa mengikuti jejak-jejak dengan bisa berhasil itu bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Apa Pak ya? Saya sudah bilang berhasil juga belum karena ini masih di perjuangan. Kalau memang dikatakan sudah bisa S3 di sini itu sebagai keberhasilan, saya rasa ya itu Pak. Wong Peter tuh kalah kalau karo Jo dan adalah doa orang tua dan kesungguhan dan ya itu yang saya rasa. Saya nggak pinter banding teman-teman misalnya. Tapi bisa mungkin ya effort saya lebih dari mereka. Kemudian yaitu kita minta doa orang tua itu karena setiap step dalam depan saya selalu ya arahan mereka seperti itu. Iya. Itu yang beberapa yang cerita di awal tadi yang banyak jadi cadangan-cadangan itu Pak. Iya. Ini seperti apa? Luar biasa, audience. Ini luar biasa perbincangan kita malam ini ya, bahwa orang pandai itu masih kalah dengan orang bejo. Dan bejo itu dari mana asalnya? Tentu dari doa-doa orang sekitar, terutama adalah orang tua. Orang tua, guru-guru ya. Iya. Namun ada suatu titik yang harus kita lakukan adalah bahwa melakukan apapun juga lakukan dengan serius. Nggak boleh setengah-tengah itu. Setengah-tengah itu kayak katakanlah iya enggak, langsung aja itu gasa, dihebatkan, serius gitu ya. Serius yang pada akhirnya adalah setelah serius tawakkaltu 'ala Allah ya, artinya kita berpasrah kepada Allah. Pak Fatan luar biasa pertemuan kita, terima kasih dan mudah-mudahan seluruh keluarga di sana terjaga dari COVID ya. Allah selalu melindungi semua keluarga. Thank you very much. Sama-sama Thank you. Pak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.